Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di antara ribuan video yang bisa kamu tonton hari ini, entah bagaimana, jari ini membawamu ke sini. Mungkin bukan kebetulan, mungkin memang inilah saatnya. Saat hatimu lelah tapi tak tahu harus bicara kepada siapa. Saat kau tersenyum di luar, tapi di dalam terasa kosong. Pernahkah kau berpikir, mungkin ini bukan sekadar video, tapi panggilan darinya, sebuah isyarat lembut yang tak semua orang bisa dengar. Hanya jiwa yang sedang dicari oleh Tuhan yang akan sampai di sini. Jadi, sebelum kau lanjut scroll, tenangkan sejenak hatimu. Dengar baik-baik, mungkin inilah cara Allah berbicara kepadamu hari ini. Bab 1. Panggilan yang tak terucap. Kadang sesuatu yang tampak sepele di mata manusia sebenarnya adalah undangan yang halus dari langit. Mungkin saat ini, engkau tidak sedang menonton sebuah video biasa. Mungkin ini adalah caramu dijemput oleh takdir. Sebab tak semua hal datang karena algoritma, sebagian datang karena kasih sayang yang tak terlihat. Saat jarimu berhenti pada video ini, mungkin bukan karena kebetulan, tapi karena ada pesan yang harus sampai kepadamu. Pesan yang telah lama menunggu waktu yang tepat saat hatimu mulai retak, saat jiwamu mulai lelah menahan beban dunia yang tak lagi mampu kau jelaskan kepada siapapun. Dalam diam, Allah sedang menatapmu, bukan dengan murka, tapi dengan rindu yang tak terlukiskan. Ia tahu kau telah lama menahan tangis di balik tawa, dan ia ingin kau tahu bahwa tak ada yang lebih mengenal isi hatimu selain dia. Ada masa di mana dunia terasa ramai, tapi jiwa begitu sunyi. Kau tertawa di hadapan orang, tapi hatimu terasa asing di tengah keramaian. Dan di tengah keheningan yang tak bisa kau ceritakan itu, ada sesuatu yang perlahan berbisik. Pulanglah. Kau mungkin tak mendengar dengan telinga, tapi hatimu pasti menangkap getarnya. Sebab panggilan Tuhan bukan lewat suara keras, tapi lewat rasa yang mendesak lembut dari dalam dada. Rasa itu muncul di antara letihmu, di sela kesibukanmu, di tengah segala pencapaian yang ternyata tak pernah bisa menenangkan. Semua itu adalah bahasa cinta dari Allah. Bahasa yang tidak ditulis, tapi dihadirkan dalam pengalaman hidupmu sendiri. Kau mungkin berpikir hidupmu berjalan biasa saja, tapi tidakkah kau merasa ada saat-saat di mana semuanya terasa diarahkan? Pertemuan yang tiba-tiba, kejadian yang menyentuh batin, kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Semua itu bukan tanpa maksud. Itu adalah tanda-tanda, sinyal lembut yang menuntunmu untuk menengadah. Allah tidak selalu memanggil dengan keajaiban besar. Seringkali Ia memanggil dengan hal kecil yang membuatmu berhenti sejenak. Untuk merenung, untuk bertanya, untuk mencari makna yang lebih dalam. Sebab kadang kesadaran lahir bukan dari petir yang menyambar, tapi dari embun yang perlahan jatuh di pagi hari. Mungkin selama ini engkau terlalu sibuk memperbaiki hidup di luar, hingga lupa menengok rumah di dalam hatimu sendiri. Kau berlari mengejar sesuatu yang terus berubah, tapi lupa pada yang tidak pernah berubah. Cinta Tuhan yang selalu menantimu. Dan kini, ketika kau mendengarkan setiap kata ini, jangan terburu-buru memahaminya dengan logika. Biarkan hatimu yang merasakannya, sebab yang sedang berbicara bukan hanya suara, tapi gema dari sesuatu yang telah lama ingin mengingatkanmu. Bahwa hidup bukan sekadar berjalan, tapi mengenal siapa yang membuatmu berjalan. Mungkin ini bukan hanya video, tapi pertemuan ruhani yang telah ditulis jauh sebelum kau dilahirkan. Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk menyentuhmu. Mungkin kau melewati banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kejatuhan, tapi justru dari situlah rahmat-Nya akan membawamu pulang. Tak perlu merasa hina, tak perlu merasa terlambat. Sebab Allah tak pernah menolak hati yang kembali. Dan mungkin malam ini atau detik ini juga adalah saat di mana namamu kembali disebut di langit. Bukan karena amalmu, tapi karena kerendahan hatimu untuk mendengar panggilannya. Engkau tak datang ke sini karena ingin, tapi karena telah dipanggil dengan cara yang paling lembut, paling rahasia, dan paling indah yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mulai terbangun dari tidurnya. Bab 2. Ketika Allah mengetuk pintu hatimu. Ada waktu di mana hidup tiba-tiba terasa berat tanpa sebab yang jelas.
Segalanya tampak berjalan seperti biasa, namun di dalam dada ada sesuatu yang bergolak, seperti ada ruang kosong yang terus memanggil. Saat itu, ketahuilah, Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Ia mengetuk bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan. Sebab seringkali manusia hanya akan benar-benar mendengar ketika dunia di sekelilingnya mulai diam. Ketika rencana gagal, doa tak kunjung dijawab, cinta tak lagi sama, dan harapan terasa sirna, di sanalah sebenarnya kasih sayang Allah sedang bekerja. Ia sedang memalingkanmu dari apa yang semu, menuju sesuatu yang sejati. Dan mungkin engkau kini sedang berada di fase itu. Fase yang tak mudah, tapi penuh rahasia lembut dari Tuhan. Allah tidak pernah datang dengan tiba-tiba, tanpa maksud. Ia mengetuk pintu hatimu dengan caranya sendiri, sesuai kelembutan dan kekerasan hati yang kau miliki. Ada yang ia lembutkan lewat doa yang diijabah, dan ada yang ia sentuh lewat doa yang tak kunjung dikabulkan. Ada yang ia ajari lewat nikmat, dan ada yang ia sadarkan lewat kehilangan. Semua itu bukan bentuk marah, tapi cara Allah menyentuh hatimu agar kau tahu bahwa tanpa Dia kau tak punya arah. Seringkali manusia mengira bahwa keterpurukan adalah azab, padahal itu adalah bentuk cinta yang disamarkan. Sebab bila Allah biarkan engkau terus tertawa di jalan yang salah, itulah tanda Ia telah berpaling. Tapi jika engkau masih menangis dalam dosa, berarti pintu itu belum tertutup. Ia masih mengetuk, lembut, sabar, penuh kasih. Pernahkah kau merasa semuanya diambil? Teman pergi, rezeki menipis, kepercayaan diri runtuh, bahkan doa pun terasa menggantung di udara? Itu bukan tanda engkau ditinggalkan. Itu tanda Allah sedang menyiapkan ruang baru di hatimu. Sebab selama hatimu penuh dengan dunia, tak akan ada ruang baginya untuk masuk. Maka Ia kosongkan satu persatu. Ia biarkan kau kehilangan pegangan, agar kau akhirnya menggenggam tangan yang tak pernah lepas, tangannya sendiri. Kau mungkin bertanya, kenapa semua harus terasa seberat ini? Jawabannya sederhana, karena bila tak begini, mungkin kau tak akan pernah benar-benar mencarinya. Ada satu rahasia yang sering manusia lupakan, bahwa doa paling tulus bukan diucapkan dengan kata, tapi dengan air mata yang jatuh dalam diam. Tangisanmu di tengah malam, kesepianmu yang tak dimengerti siapapun, itulah bentuk paling jujur dari ibadah. Sebab di sana kau tak sedang memainkan peran, tak sedang berpura-pura kuat. Kau benar-benar telanjang di hadapan Tuhan. Dan di saat seperti itulah Allah paling dekat. Ia mendengarkan bukan dari langit, tapi dari dalam hatimu sendiri. Karena sejatinya tak ada jarak antara kau dan Dia. Hanya kesadaran yang menutupi pandanganmu. Jadi bila hari-harimu terasa berat, jangan buru-buru berprasangka buruk kepada Allah. Sebab setiap tekanan yang kau rasakan, setiap kepedihan yang kau jalani adalah bentuk ketukan lembut di pintu hatimu. Ia ingin masuk, tapi Ia tak akan memaksa. Ia menunggu sampai kau sendiri yang membukakan pintu itu. Maka berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam, rasakan detak jantungmu. Sebab di sanalah Allah sedang berkata, aku masih di sini. Dan mungkin saat ini, melalui suara yang sedang kau dengar, bukan aku yang berbicara kepadamu, tapi Tuhan sedang menyapamu dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh hatimu yang siap untuk kembali. Bab 3. Saat dunia tak lagi memberi rasa. Ada masa di mana segala sesuatu yang dulu membuatmu bersemangat, kini terasa hampa. Pekerjaan yang dulu kau cintai kini hanya rutinitas. Pertemanan yang dulu hangat kini terasa asing. Bahkan hal-hal yang dulu membuatmu tertawa, kini tak lagi menggugah apapun di dalam dada. Di saat seperti itu, jangan tergesa menuduh hidupmu hancur. Bisa jadi justru di sanalah Allah sedang menuntunmu kepada kedewasaan ruhani. Sebab ketika dunia mulai kehilangan rasanya, itu berarti jiwamu sedang dipanggil untuk mencari makna yang lebih tinggi. Kau tak lagi bisa hidup hanya dengan hal-hal luar, karena hatimu mulai rindu pada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak bisa dibeli, tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan di dalam kesunyian bersama Tuhan. Kau pernah merasakan keanehan itu, bukan? Semua terlihat baik-baik saja dari luar, tapi ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Kau menatap langit, tapi tak tahu apa yang kau cari. Kau tersenyum di hadapan orang,
tapi hatimu seperti tenggelam di ruang yang sunyi. Itu bukan gangguan, itu bukan depresi semata. Itu adalah sinyal dari jiwa yang mulai sadar bahwa selama ini ia terlalu lama tinggal di luar rumahnya sendiri. Dan Allah dengan kasih sayang yang tak terukur membiarkan rasa hampa itu datang agar kau berhenti menatap keluar dan mulai menatap ke dalam. Sebab selama matamu masih terpaku pada dunia, kau tak akan pernah melihat wajah kasih yang sesungguhnya. Ketika dunia tak lagi memberi rasa, itu bukan karena dunia berubah, tapi karena hatimu sedang naik tingkat. Ia tak lagi puas dengan pujian, tak lagi tertipu oleh sorak-sorai manusia. Ia mulai haus akan kedekatan dengan sesuatu yang lebih abadi. Dan disitulah ujian sesungguhnya dimulai. Apakah kau akan mencari pelarian di dunia yang lain? Ataukah kau akan diam, merenung, dan membiarkan hatimu kembali mengenal sumber ketenangan sejati? Hanya sedikit yang memilih jalan kedua. Tapi mereka yang berani diam di tengah kegaduhan dunia akan menemukan rahasia besar bahwa kebahagiaan sejati bukan ketika kau memiliki segalanya, tapi ketika kau menyadari tak ada yang benar-benar perlu dimiliki selain Allah. Jangan takut pada kehampaan. Ia bukan kehancuran, tapi pintu menuju kesadaran. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membersihkanmu dari hal-hal yang selama ini menutupi pandanganmu terhadap cahaya ilahi. Kadang Tuhan tidak menambah apa-apa dalam hidupmu, Ia justru mengambil. Tapi apa yang Ia ambil bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk mengosongkan bejana hatimu agar siap diisi dengan sesuatu yang lebih murni, rasa cinta yang sejati yang hanya berasal darinya. Maka ketika semua yang fana mulai terasa hambar, bersyukurlah. Itu tanda bahwa hatimu mulai peka, mulai siap untuk mencicipi makna yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Dan mungkin saat ini kau sedang diambang itu, di antara kehilangan dan penemuan. Jangan buru-buru menambal kekosongan dengan hal-hal duniawi. Biarkan ia terbuka, biarkan ia terasa. Karena di ruang kosong itulah Allah sedang menunggu. Ia ingin berbicara kepadamu, tapi bukan lewat suara, bukan lewat kata. Ia berbicara lewat rasa yang tak lagi terpuaskan oleh dunia. Rasa yang memanggilmu untuk pulang. Dan ketika akhirnya kau menjawab panggilan itu dengan keheningan, maka akan kau sadari bahwa apa yang selama ini kau cari di luar. Bab 4. Dialog dengan jiwa. Pernahkah kau duduk sendirian dalam diam yang panjang, lalu tiba-tiba merasa seolah ada sesuatu di dalam dirimu yang berbicara? Bukan suara yang keluar dari telinga, tapi dari dalam dada, lembut, jernih dan penuh kasih. Ia tak menuduh, tak memerintah, hanya mengingatkanmu dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Itulah suara jiwamu, yang selama ini terkubur di bawah kebisingan dunia. Ia bukan makhluk asing, tapi bagian dari dirimu yang paling jernih, yang masih suci sejak pertama kali Allah meniupkan ruh ke dalam jasadmu. Dan mungkin malam ini, suara itu sedang mencoba kembali berbicara. Tapi apakah kau masih mampu mendengarnya di tengah bisingnya dunia yang kau ciptakan sendiri? Jiwamu telah lama menunggu kesempatan untuk bicara. Namun selama ini, suaranya tertutupi oleh pikiran yang sibuk membela ego, oleh ambisi, oleh rasa takut, oleh keinginan untuk diakui. Ego berteriak dengan logika, tapi jiwa berbisik dengan cinta. Dan selama kau lebih memilih mendengar teriakan ego, kau akan terus merasa gelisah, meski dunia tampak berlutut di kakimu. Jiwa tidak butuh kekuasaan, ia hanya butuh diingat. Ia ingin kau berhenti sejenak, menenangkan diri, dan kembali mengenali siapa dirimu sebenarnya. Sebab semua yang kau banggakan di dunia hanyalah pakaian sementara. Jiwa tahu bahwa hakikatmu bukanlah jabatan, bukan harta, bukan nama besar, melainkan seorang hamba yang diciptakan untuk mengenal Tuhannya. Setiap kali hatimu terasa sempit, setiap kali pikiranmu kacau, itu tanda jiwa sedang berteriak minta didengarkan. Ia haus akan keheningan, rindu akan zikir, dan ingin kembali menghadap kepada sumbernya. Tapi manusia sering salah paham. Ia menenangkan diri dengan hiburan, menutupi rasa sepi dengan tawa, menunda kesadaran dengan kesibukan. Padahal apa yang benar-benar ia butuhkan bukanlah pelarian, melainkan perjumpaan,
perjumpaan dengan dirinya sendiri, agar ia kembali mengenal penciptanya. Karena mengenal Allah tidak mungkin tanpa mengenal diri, dan mengenal diri tak akan pernah terjadi tanpa keheningan yang jujur. Jadi, duduklah sejenak. Tarik napasmu perlahan, rasakan getar di dadamu. Itulah tanda bahwa kau masih hidup, bahwa Allah masih memberimu kesempatan untuk mendengar. Katakan pada dirimu sendiri dengan lembut, "Aku ingin kembali mengenalmu." Maka kau akan merasakan sesuatu yang menenangkan, mengalir seperti air di tengah padang gersang. Itulah permulaan dialog antara kau dan jiwamu. Tak perlu kata, tak perlu ritual besar, cukup kesadaran yang tulus. Karena setiap jiwa yang sadar akan dirinya sedang berjalan menuju Tuhannya. Dan ketika engkau akhirnya mendengarkan suara itu, kau akan tahu bahwa selama ini Tuhan tak pernah jauh. Ia berdiam di balik setiap detak jantungmu, ia berbisik di sela-sela napasmu, ia berbicara lewat setiap kejadian yang menimpamu. Tapi karena kau terlalu sibuk menatap keluar, kau tak mendengar apapun dari dalam. Maka bila hari ini kau mendengar kata-kata ini, jangan dengarkan dengan telinga, tapi dengan hati. Sebab mungkin yang sedang berbicara padamu bukan manusia, melainkan jiwamu sendiri. Bab 5. Saat cahaya tak lagi terlihat. Ada masa di mana engkau merasa imanmu meredup. Doa terasa hampa, zikir tak lagi menggugah, sujud terasa kering, seolah semua yang dulu menghangatkan kini menjadi dingin. Kau mencari rasa itu, tapi tak menemukannya. Kau bertanya dalam hati, apakah Allah menjauh dariku? Tidak, ia tak pernah pergi. Hanya saja, mungkin ia sedang menyingkirkan kenikmatan rasa, agar kau belajar mencintainya bukan karena nikmat, tapi karena Dia semata. Sebab iman sejati bukan yang tumbuh karena kenyamanan, melainkan yang bertahan dalam kegelapan. Di saat cahaya tak terlihat, justru di sanalah kesetiaanmu diuji. Apakah engkau masih berpegang kepadanya ketika tak ada lagi yang bisa kau rasakan? Rasa hampa dalam ibadah bukanlah hukuman, tapi proses pendewasaan ruhani. Allah ingin hatimu tumbuh, bukan hanya menikmati manisnya iman, tapi juga kuat dalam getirnya pencarian. Seperti seorang kekasih yang menguji cinta dengan jarak, Allah pun terkadang menutupi kehadirannya agar engkau merasakan rindu yang lebih dalam. Sebab cinta yang sejati bukan tentang selalu merasa dekat, tapi tentang tetap percaya meski terasa jauh. Ketika doa terasa kosong dan zikir terasa kering, jangan berhenti, teruslah berjalan, karena yang menantimu di ujung sana bukan kehampaan, melainkan cahaya yang lebih murni dari sebelumnya. Allah Maha Bijaksana dalam mendidik hambanya. Ia tahu jika imanmu hanya bergantung pada rasa nyaman, maka sedikit saja badai datang, engkau akan goyah. Maka ia cabut kenikmatan itu sesekali, agar kau mengenal makna cinta tanpa syarat. Dalam kesunyian itulah hatimu ditempa menjadi kuat, lembut dan jernih. Ia sedang memisahkanmu dari ketergantungan pada rasa, agar yang tersisa hanyalah pengabdian. Dan di saat kau tetap sujud, meski tak merasakan apa-apa, disitulah sebenarnya cintamu paling tulus, paling murni, paling nyata. Karena engkau tidak lagi beribadah demi ketenangan, tapi demi Tuhan yang kau cintai, meski tanpa rasa apapun. Setiap orang yang berjalan menuju Allah pasti akan melewati fase kegelapan ruhani ini. Ia seperti malam sebelum fajar, panjang, senyap, dan dingin. Tapi tahukah kau, justru di tengah malam itulah bintang-bintang tampak paling terang. Demikian pula hatimu, saat gelap menyelimuti, ketika tak ada cahaya yang tampak di luar, maka bintang di dalam dirimu mulai menyala. Cahaya itu kecil, tapi murni. Ia tak bergantung pada keadaan, karena ia berasal dari sumber yang abadi, cinta Allah yang tak pernah padam. Maka jangan takut jika sekarang kau merasa kehilangan rasa, karena mungkin Allah sedang menyalakan cahaya lain di dalam jiwamu, yang hanya bisa bersinar ketika dunia luar benar-benar gelap. Dan ketika akhirnya fajar itu datang, engkau akan tersenyum sambil meneteskan air mata. Karena baru saat itu kau mengerti bahwa kegelapan yang dulu kau takuti bukanlah akhir, melainkan jalan menuju terang yang lebih sejati. Kau akan menyadari bahwa Allah tak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kau merasa kosong. Ia hanya ingin kau berhenti mencari cahaya di luar, agar akhirnya kau menemukannya di dalam.
Dan pada saat itu engkau tak lagi mencari tanda, tak lagi mengejar rasa, karena yang tersisa hanyalah kepastian yang tenang, bahwa yang kau cari selama ini sebenarnya tak pernah pergi darimu. Bab 6. Tanda-tanda hati yang sedang dipanggil Allah. Ada tanda-tanda halus yang sering tak disadari manusia ketika Allah sedang memanggil hatinya. Ia tak datang dengan kilat yang menyambar atau suara dari langit, tapi lewat kejadian kecil yang menyentuh batin. Tiba-tiba engkau merasa letih dengan hal-hal duniawi, muak dengan kepalsuan yang dulu justru kau banggakan. Kau mulai merasa asing di tengah keramaian, tak lagi menikmati hiruk-pikuk dunia seperti dulu. Orang lain melihatmu aneh, tapi hanya kau yang tahu. Ada sesuatu di dalam dirimu yang berubah, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Itulah tanda pertama, panggilan lembut dari Allah yang mulai mengetuk hati, mengajakmu kembali kepada ketenangan yang sejati. Engkau akan mulai menyadari bahwa dunia tak lagi mampu menenangkan. Makanan tak lagi seenak dulu, hiburan terasa hambar, pujian kehilangan maknanya. Semua yang dulu membuatmu senang kini terasa kosong. Dan di sela kekosongan itu, muncul rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Rindu kepada sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Rindu kepada keheningan, kepada sujud, kepada air mata yang jatuh karena namanya. Rindu kepada kedekatan yang tak bisa dibeli siapapun. Itulah panggilan kedua. Rindu spiritual yang tiba-tiba tumbuh dari hati yang mulai sadar bahwa semua kesenangan dunia hanyalah bayangan sementara. Tanda berikutnya datang lewat ujian, kehilangan, kegagalan, sakit, atau kesendirian. Semua itu adalah cara Allah menghapus lapisan-lapisan yang menutupi hatimu. Ia tak bermaksud menyakitimu, tapi membersihkanmu dari debu dunia. Kau mungkin merasa hancur, tapi justru di saat itulah Allah sedang membangunmu dari awal. Karena tidak ada hati yang bisa menampung cahayanya sebelum dihancurkan oleh ujian. Maka ketika semuanya terasa runtuh, jangan buru-buru berputus asa. Bisa jadi itulah saat di mana kau benar-benar diperhatikan oleh Tuhan. Ia sedang menata ulang hidupmu agar jalanmu lurus menujunya, bukan berputar dalam kesia-siaan dunia. Kemudian muncul tanda yang lebih halus, kesadaran tiba-tiba di tengah kelalaian. Di saat orang lain tertawa, hatimu malah merasa sedih. Di tengah dosa, tiba-tiba hatimu bergetar, merasa bersalah meski tak ada yang menegur. Itu bukan kebetulan. Itu Allah yang sedang berbicara langsung kepadamu lewat nurani. Ia menyapa tanpa kata, ia memperingatkan tanpa suara. Dan jika kau peka, getaran itu lebih berharga dari 1000 nasihat manusia. Karena hanya hati yang masih hidup yang bisa merasa terusik oleh bisikan ilahi. Maka jangan abaikan perasaan kecil itu. Jagalah, rawatlah, karena mungkin itulah cahaya pertama yang akan menuntunmu pulang. Dan akhirnya, tanda terbesar dari hati yang sedang dipanggil Allah adalah ketika engkau mulai mencintai keheningan. Dunia semakin ramai, tapi kau justru ingin menjauh. Suara manusia memudar, tapi suara hati semakin jelas. Kau mulai menyukai duduk sendiri, berbicara dengan Tuhan dalam diam, tanpa hafalan, tanpa formalitas, hanya kejujuran yang tulus. Di sanalah panggilan itu mencapai puncaknya, bukan dalam kebisingan, tapi dalam sunyi yang penuh cahaya. Sebab hanya hati yang telah dilembutkan oleh ujian, disucikan oleh air mata, dan ditenangkan oleh keheningan, yang mampu mendengar panggilan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan mungkin saat ini panggilan itu sedang terjadi padamu, lembut, sunyi tapi nyata, seperti bisikan yang datang dari tempat yang sangat dekat, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Bab 7. Kesendirian yang menyembuhkan. Kesendirian adalah ruang yang sering dihindari manusia, padahal di sanalah Tuhan paling sering berbicara. Saat tak ada lagi suara lain, ketika dunia tiba-tiba menjauh, disitulah jiwa akhirnya bisa mendengar sesuatu yang lebih halus dari sekadar percakapan manusia. Bisikan dari dalam, yang selama ini tenggelam di antara bisingnya dunia. Banyak orang takut sendiri, karena mereka takut menghadapi diri mereka sendiri. Tapi bagi jiwa yang sedang dipanggil Allah, kesendirian bukan siksaan, melainkan penyembuhan. Sebab hanya dalam sunyi, topeng-topeng jatuh, dan kebenaran yang sesungguhnya mulai tampak. Di situ kau akan melihat siapa dirimu tanpa peran,
tanpa gelar, tanpa pujian, dan kau akan sadar betapa kecilnya dirimu di hadapan Yang Maha Besar. Allah seringkali menyingkirkanmu dari keramaian, bukan karena Ia ingin menjauhkanmu dari dunia, tapi karena Ia ingin menyiapkan ruang untuk berbicara kepadamu secara pribadi. Ia tahu bahwa di tengah banyaknya suara, suaranya tak akan terdengar. Maka Ia ciptakan kesepian, bukan untuk menyakiti, tapi agar kau kembali mendengar. Kesendirian adalah rahmat yang disamarkan. Ia seperti malam yang tampak gelap, tapi sebenarnya penuh bintang. Namun hanya hati yang tenang yang mampu melihatnya. Maka jangan resah ketika orang-orang pergi, ketika perhatian menghilang, ketika panggung hidupmu tiba-tiba sepi. Kadang Allah menutup semua jendela dunia agar satu pintu terbuka, pintu menuju keheningan bersamanya. Dalam kesendirian, kau akan mulai melihat luka-lukamu dengan jernih. Semua kepalsuan yang dulu kau rawat dengan bangga mulai runtuh satu persatu. Air mata yang selama ini kau tahan akan tumpah, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya kau jujur kepada dirimu sendiri. Disitulah penyembuhan dimulai. Sebab jiwa tidak bisa disembuhkan oleh tawa palsu, hanya oleh kejujuran di hadapan Tuhan. Saat kau berkata dalam diam, "Ya Allah, aku sudah tak mampu," maka sebenarnya kau baru saja membuka ruang bagi kekuatan sejati untuk bekerja. Kau menyerah bukan karena kalah, tapi karena akhirnya kau berhenti melawan kehendaknya. Dan justru di titik itu, ketenangan perlahan datang, lembut tanpa suara, tapi nyata. Kesendirian yang diterima dengan kesadaran akan berubah menjadi keheningan yang penuh makna. Di sana, waktu terasa melambat, pikiran melembut, dan hatimu perlahan kembali hidup. Kau akan belajar mencintai diam, bukan karena lelah bicara, tapi karena kau mulai mendengar bahasa Tuhan yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tenang. Setiap detak jantung terasa seperti zikir, setiap napas terasa seperti doa, dan setiap hembusan angin seolah membawa sapaan lembut dari langit. Tak ada lagi gelisah ingin diakui, tak ada lagi keinginan untuk membuktikan apa-apa. Yang tersisa hanyalah rasa syukur karena diberi kesempatan untuk mengenal diri, dan lewat itu mengenalnya. Maka jangan takut pada kesendirian. Jangan buru-buru mencari pelarian ketika semuanya terasa hening. Biarkan keheningan itu memelukmu, karena di sanalah engkau akan disembuhkan. Sebab hanya hati yang telah melewati sepi yang mampu benar-benar memahami makna hadirnya Tuhan. Ketika tak ada lagi yang kau miliki, tak ada lagi tempat bersandar selain Dia, saat itulah engkau akhirnya mengenal arti kebersamaan yang sejati. Kesendirian bukan kutukan, ia adalah karunia yang tak setiap orang diberi. Dan mungkin saat ini Allah sedang menuntunmu melewatinya agar kau bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih indah daripada sekadar kehadiran manusia, yaitu kedekatan yang hening, dalam, dan abadi bersamanya. Bab 8. Saat semua terlihat tanpa arti. Ada masa di mana segalanya terasa hampa. Kau bekerja, berjuang, tertawa, berinteraksi, namun di dalam hati ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Kau mencoba mencari makna di luar dirimu, pada orang, pencapaian, bahkan ibadah. Tapi semuanya terasa datar, seakan hidup kehilangan warna. Jangan panik, jangan putus asa. Itu bukan tanda kau gagal, tapi justru tanda bahwa hatimu sedang disiapkan untuk naik ke tingkat yang lebih dalam. Allah sedang menarikmu keluar dari ilusi dunia, agar kau berhenti mencari makna di tempat yang salah. Saat segala sesuatu tampak kehilangan arti, sebenarnya Tuhan sedang mengajarkanmu arti yang sejati. Ia sedang menghapus kelekatanmu pada yang fana, agar yang tersisa hanyalah Dia. Ketika semua terasa tanpa arah, itu seringkali bukan karena kau tersesat, tapi karena Allah sedang menutup jalan-jalan palsu yang selama ini kau kira benar. Ia membuatmu kehilangan rasa pada hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat, agar kau belajar mencintai bukan karena manfaat, tapi karena kebenaran. Rasa hampa itu adalah cermin. Ia memantulkan dirimu yang sesungguhnya, tanpa topeng pencapaian atau pujian. Dan di saat kau menatap kosong ke dalamnya, disitulah kejujuran sejati mulai muncul. Bahwa selama ini, banyak hal yang kau lakukan bukan karena Allah, tapi karena ingin diakui manusia.
Maka ketika semuanya mulai tampak tanpa makna, jangan buru-buru menutup diri. Duduklah tenang, rasakan kehampaan itu, karena di dalamnya sedang lahir kesadaran baru. Hidup tidak selalu harus penuh warna untuk bermakna. Kadang Allah menghapus warna agar matamu bisa melihat cahaya. Ia meniadakan rasa agar hatimu bisa merasakan sesuatu yang lebih halus dari sekadar emosi, ketenangan ilahi. Saat kau tak lagi menemukan kebahagiaan pada hal-hal duniawi, jangan kira itu hukuman. Itu anugerah yang langka, tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan dari kecanduan terhadap yang sementara. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai Tuhan sepenuhnya jika masih bergantung pada bayangan dunia? Maka ketika segalanya terasa hampa, jangan lari. Tatap kehampaan itu dengan iman, karena di baliknya sedang tumbuh ruang yang luas untuk menerima cinta Allah yang sebenarnya. Banyak orang berhenti di fase ini. Mereka mengira hidupnya rusak, imannya hilang, atau doanya tak lagi berarti. Padahal ini adalah fase sunyi menuju kesadaran. Di saat semua terasa kosong, Allah sedang mengajarkanmu satu hal penting, bahwa makna sejati bukan ditemukan di luar, tapi ditanam di dalam. Kau sedang dilatih untuk tidak lagi bergantung pada bentuk, tapi pada esensi. Dan esensi itu adalah Dia. Bila dunia tampak hancur, lihatlah lebih dalam. Mungkin yang hancur bukan dunia, tapi ilusi yang selama ini kau anggap sebagai dunia. Dan saat itu hancur, yang tersisa hanyalah kebenaran yang murni, hadiratnya yang abadi. Jadi, jika hari ini kau merasa hidupmu tanpa arah, pekerjaanmu tak menggembirakan, hubunganmu terasa kosong, ibadahmu tak sehangat dulu, jangan takut. Kau sedang berada di tahap penyucian makna. Allah sedang mengubah caramu mencintai, caramu memaknai, dan caramu melihat hidup. Biarkan semuanya berlalu seperti ombak, dan jangan berpegang pada pasir yang akan hilang. Bab 9, saat doamu tak juga dijawab. Ada masa ketika kau berdoa, memohon dengan segenap air mata, tapi langit seolah diam. Kau merasa doa-doamu terkatung di udara, tak sampai, tak bersambut. Hati mulai bertanya, apakah Allah mendengarku? Ataukah aku tak layak untuk dikabulkan? Pertanyaan itu menyakitkan, namun justru disitulah letak rahasia kasih sayangnya. Sebab ketika doa tidak segera dijawab, bukan berarti Allah tak mendengar, melainkan karena Ia sedang mendidik hatimu untuk mengenalnya lebih dalam. Bukan sebagai Tuhan yang sekadar memberi, tapi sebagai Tuhan yang menguji cinta. Kau diminta mencintainya bukan karena jawaban, tapi karena keberadaannya. Itulah cinta yang paling murni. Mencintai tanpa syarat, berharap tanpa pamrih, menyerah tanpa kehilangan harapan. Allah tidak menolak doamu, Ia hanya menundanya agar kau belajar menunggu dengan iman. Dalam penantian itu, jiwamu ditempa, kesombonganmu dilebur, dan kebergantunganmu pada dunia perlahan dilepaskan. Karena terlalu sering manusia berdoa untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk menemukan Tuhan di balik doa itu. Maka Ia sembunyikan jawaban agar kau menelusuri kedalaman makna. Di setiap air mata yang jatuh, ada hikmah yang menetes bersama. Dan bila kau sabar, kau akan mendapati bahwa sebenarnya bukan doamu yang tak dikabulkan, tapi hatimu yang sedang dibersihkan. Sebab, bagaimana mungkin anugerah besar diberikan pada hati yang masih penuh kepentingan dunia? Allah menunggu hatimu siap menerima, bukan sekadar meminta. Ketika kau merasa doamu hampa, cobalah diam dan rasakan. Siapa yang membuatmu masih berdoa, meski belum melihat hasilnya? Siapa yang memberi kekuatan untuk terus berharap, padahal segala logika sudah menyerah? Itulah bukti bahwa Allah sebenarnya selalu bersamamu. Ia yang menggerakkan lidahmu untuk berdoa. Ia pula yang menanam kesabaran dalam dadamu agar kau bertahan. Maka, jangan lihat keheningan sebagai ketiadaan, karena diamnya Tuhan seringkali adalah bentuk bicara yang paling lembut. Ia ingin kau belajar memahami, bukan hanya mendengar. Ia ingin kau berhenti menghitung waktu dan mulai menghitung makna. Ada doa yang Allah kabulkan segera karena Ia tahu kau siap menerimanya. Tapi ada pula doa yang Ia simpan karena Ia tahu jika diberikan sekarang justru akan menghancurkanmu. Dan ada doa yang tak pernah dikabulkan sama sekali, bukan karena Ia tidak peduli,
tapi karena Ia ingin menggantikannya dengan sesuatu yang lebih tinggi, kedekatan, pemahaman, ketenangan, dan ridha. Maka jangan menilai Tuhan dari hasil, tapi dari perjalanan batin yang kau alami selama menunggu. Penantian yang penuh sabar itu sendiri adalah bentuk terkabulnya doa, karena lewat penantian, kau belajar berserah, dan kelak ketika waktunya tiba, kau akan menatap ke belakang dan tersenyum. Kau akan sadar, semua doa yang dulu tak dijawab ternyata adalah doa yang paling didengar. Karena bila semuanya dikabulkan saat kau minta, mungkin kau tak akan pernah belajar makna ikhlas, sabar, dan percaya. Bab 10. Saat kau mulai menyadari segalanya. Akan tiba suatu masa ketika semua yang dulu terasa rumit, perlahan menjadi sederhana. Kau berhenti memaksa hidup sesuai kehendakmu, berhenti mengejar pengakuan, berhenti menuntut dunia untuk berlaku adil. Bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya kau mengerti. Hidup ini bukan tentang keinginanmu, tapi tentang kehendaknya. Segala hal yang dulu kau anggap kebetulan kini tampak seperti rangkaian takdir yang tersusun rapi. Semua kehilangan, semua luka, semua doa yang tertunda ternyata memiliki tempatnya sendiri dalam cerita besar yang Allah tulis untukmu. Di titik ini, hatimu tidak lagi banyak bertanya, "Kenapa?" Karena kau tahu setiap peristiwa adalah bagian dari pendidikan Tuhan untuk membuatmu matang dalam cinta. Kau mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki banyak hal, tapi dari mengikhlaskan segala hal. Bahwa tenang bukan berarti segalanya baik, tapi karena kau tahu siapa yang menggenggam segalanya. Saat kesadaran itu tumbuh, hidup menjadi ringan, bukan karena beban berkurang, tapi karena hatimu telah belajar terbang. Kau tidak lagi berlari dari ujian, karena kau tahu ujian bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk mendekat. Kau tidak lagi takut kehilangan, karena kau tahu tidak ada yang benar-benar hilang bagi orang yang bersandar pada Tuhan. Semua yang pergi hanya kembali pada sumbernya, dan sumber itu adalah Dia. Perlahan, kau mulai melihat Allah di setiap hal kecil, pada embun pagi yang lembut, pada angin yang berbisik pelan, bahkan pada keheningan malam yang panjang. Kau menyadari bahwa selama ini Tuhan tidak pernah jauh, hanya saja matamu terlalu sibuk menatap dunia, hingga lupa menatap ke dalam. Saat kesadaran ini hadir, hatimu menjadi seperti cermin yang bersih. Ia tak lagi memantulkan ego, tapi cahaya. Kau mulai memahami bahwa tugasmu di dunia ini bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi sadar. Sadar bahwa setiap napas adalah titipan, setiap detik adalah kesempatan, dan setiap langkah adalah panggilan untuk pulang. Pada akhirnya, segala pencarianmu bermuara pada satu hal. Kembali kepada kesadaran, kepada keheningan, kepada Tuhan yang sejak awal sudah ada di hatimu. Jika kata-kata ini menyentuhmu, jangan buru-buru pergi. Diamlah sebentar, rasakan setiap hembusan napasmu, karena bisa jadi disitulah Allah sedang menyapamu. Hidup bukan tentang seberapa jauh kau melangkah, tapi seberapa dalam kau mengenalnya. Jadi mungkin video ini bukan akhir dari pencarianmu, tapi awal dari perjalananmu pulang.